kita hitung itu. Saya beralih kepada Pak Haris. Bagaimana pula Pak Haris pandangan di awal ini tentang wacana ini? Ya, terima kasih. Ini kan baru wacana. Wacana yang dilemparkan oleh Pak Prabowo selaku Presiden di waktu acara ulang tahun Golkar. Bagaimana kalau kita kembali ke pemilihan secara tidak langsung, karena mengingat biaya yang ditimbulkan dalam pilkada langsung itu sangat besar. Kalau menurut saya, wacana ini memang harus ada ditindaklanjuti dalam bentuk kajian-kajian ya, dan analisis, melibatkan banyak pihak yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik ini. Sebenarnya kalau saya lebih cenderung begini, kalau memang biaya politik yang sangat besar dengan sistem politik pemilihan secara langsung, seharusnya pemerintah lebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja, baik itu kinerja penyelenggara, pengawas, termasuk kinerja daripada seluruh lembaga-lembaga politiknya, ya, termasuk partai politik, karena di sini partai politiklah yang menghadirkan pesertanya. Artinya jangan karena peserta dan penyelenggara yang mengakibatkan biaya politik yang besar, tapi hak politik masyarakat dicabut. Ini kan juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sudah kita amandemen kemarin. Artinya apa? Kalau memang menimbulkan biaya yang sangat besar dan menimbulkan mudarat yang besar sampai ke Bang Masbul, nah tentu harus ada kajian-kajian evaluasi dari pemerintah terlebih dahulu setelah wacana ini digelontorkan. Apakah dengan sistem kembali ke pemilihan secara tidak langsung, artinya dipilih oleh DPR, hak masyarakat ataupun pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, menghasilkan kepala daerah yang baik juga, itu juga perlu menjadi kajian. Kalau saya sebagai pengamat lebih cenderung kita tetap pada koridor secara langsung, tapi banyak hal yang harus kita evaluasi dari dari 2005 sampai 2024 kemarin yang sudah dilaksanakan pilkada langsung. Kita harus mulai melihat di mana titik lemahnya, di mana sumber-sumber persoalan, sehingga pilkada langsung ini banyak biaya yang timbul dari kegiatannya. Yang jadi persoalan di sini kan bukan persoalan konflik, yang disebut ada masalah biaya disampaikan waktu itu. Karena biaya terlalu besar. Sementara yang besar biaya itu kan bukan di masyarakatnya, tapi kan ada di peserta dan penyelenggara. Kalau peserta dan penyelenggara yang mengakibatkan besarnya biaya politik, itu yang harus dievaluasi, bukan hak rakyat itu dicabut dengan kembalikan kepada pemilihan secara tidak langsung. Kita sudah melalui proses reformasi, kita mengembalikan seluruh hak masyarakat, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam politik dengan memberikan hak pilihnya pada setiap pesta demokrasi, baik itu pilpres, ya, pileg maupun pilkada. Artinya dalam hal ini saya mungkin ada sedikit perbedaan pendapat dengan Pak Masbul, dengan Ajo, bahwa kalau saya lebih cenderung mempertahankan dulu pilkada langsung, tapi dengan melakukan pembenahan terhadap apa yang menyebabkan biaya politik itu besar dan apa menyebabkan persoalan-persoalan dalam pilkada itu sangat banyak. Saya kira itu. Artinya dari kacamata Pak Haris ini hanya perihal biaya yang membengkak saja begitu, bukan persoalan-persoalan lain. Ya. Partisipasi masyarakat itu lebih penting dari segalanya. Ya, kita kan pada prinsipnya pada saat kita awal melaksanakan reformasi itu kan karena persoalan sebelumnya hak rakyat itu tidak ada. Tidak diberikan kewenangan masyarakat untuk partisipasi aktif dalam politik, menentukan pilihan. Maka reformasi itu muncul. Kalau tidak ada reformasi, mungkin presiden sudah 7 periode, 8 periode, dan seterusnya. Tapi karena masyarakat tidak memiliki hak, makanya reformasi itu muncul. Maka pada tahun setelah reformasi, hak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Ya, pada pelaksanaan 2005 mulailah dilaksanakan pilkada secara langsung. Baik, saya lempar kembali pada Ajo. Ajo yang tadi juga sangat kekeh untuk tak langsung seperti itu. Apakah ini hanya tentang isu biaya